Sari ikut kampanye. Dengan iming-iming sembako, akhirnya Sari mau juga ikut kampanye. Di lapangan kabupaten, 19 km dari desanya. Bareng teman-teman beramai-ramai naik truk, berdiri berdesakan di bak mobil. Sari mengenakan celana panjang, agak ketat, seketat kaosnya. Lekuk-liku tubuhnya dari mulai pundak, dada, perut, hingga pinggang dan pinggul tampak lebih nyata karena pakaian ketatnya. Mata lelaki pada melotot melahap tubuh indah itu. Tapi Sari tak menyadari, lebih pasnya tak peduli. Teman-temannya menyebutnya gadis tomboy. Toh begitu mereka memujinya cantik. Sari ikut mengayun pinggul ketika musik dangdut koplo itu menendang-nendang kuping. Lagu Kucing Garong didendangkan penyanyi dari Solo. Alangkah senangnya ikut kampanye. Sudah dapat sembako, naik kendaraan gratis pula. Bisa kumpul teman dan banyak orang. Masih dihibur musik dan penyanyi seksi. Wah, bagi Sari ini tidak cuma pesta demokrasi, juga pesta musik, pesta joget, pesta decak kagum pemuda begajulan yang terus geleng-geleng memandang indah tubuhnya. Tapi setelah penyanyi dan pemusik itu turun dari panggung dan digantikan seorang politisi, semuanya berubah. Semua jadi membosankan. Di jantung kota Semarang, di rumah gedongan, di dalam kamar rias yang menyerupai salon pribadi, disitulah Sari duduk manis di depan cermin. Nia, sang perias itu sibuk mencari-cari gaun yang ideal untuk Sari. Sebentar kemudian, ketika Revan, lelaki muda perlente itu menjelaskan tentang pekerjaan yang harus dijalaninya malam ini, Sari muntap, ia melotot. Apa? Saya mau dijadikan pelacur. Apalah sebutannya, yang penting asal jangan menyulitkan, jawab Revan. Ndak sudi. Mas Didik janji sama saya mau kasih kerja jadi asisten. Mending jadi pembantu ketimbang jadi begituan. Ada gelagat Sari mau kabur. Revan cepat menangkap bahunya ketika Sari beranjak. Nia mengunci pintu kamar dan mengantongi kuncinya. Kamu sudah masuk rumah ini, Sari. Bagaimana kamu bisa keluar? Tergantung negomu sama lelaki yang booking kamu, kata Revan. Lelaki yang booking? Iya, langganan tetap Tante Anggi itu. Dia kan paling suka sama daun muda. Orangnya yang tadi itu yang menepuk-nepuk pundak kamu. Tanpa terduga Sari menyentakkan tangan Revan dan menendangnya. Revan mundur tanpa keseimbangan. Kamu ndak bisa masak saya, jerit Sari melengking. Seperti kesurupan, Sari kalap mengobrak-ngabrik seisi ruangan. Ruangan yang semula tertata rapi jadi semrawut. Kursi rias jembalitan, kaleng hairspray dan sisir-sisir berjatuhan. Bedak, lipstik, kacamata berhamburan. Berpegang pada tiang gantungan baju, Sari berancang-ancang. Saat Revan menyergapnya lagi, ia jatuhkan gantungan baju yang bulat bagian atasnya itu. Dengan cepat ia menyambar gunting dari troli. Nia memekik dari pojok ruangan. Jangan macam-macam kamu, gertak Revan. Revan, awas dia nekat, pekik Nia. Revan mengelak, tapi kurang perhitungan. Saat disergap dari samping, Sari memutar tubuh sambil mengibaskan tangan kuat-kuat. Lengan Revan tergores ujung gunting, berdarah. Tak hanya itu, jakunnya keras tersikut. Revan mengerang kesakitan. Revania, ada apa? Buka pintunya, buka! Teriakan dari ruangan lain beradu dengan suara gedoran pintu berulang-ulang. Buka, Revan, buka! Ada apa ribut-ribut? Ayo, kalau masih pengen maksa, maju, ancam Sari. Revan! Pintu terbuka. Perempuan setengah baya bernama Anggi itu muncul dan berhenti di ambang. Tampak langsung tercekat. Sari tak menyia-nyiakan. Gunting di tangannya mengarah ke wajah pemilik rumah gedongan itu. Tante Anggi masuk atau menyingkir, ancamnya. Telepon polisi, suruh lempar si jalang ini ke penjara, pakik Anggi. Sari mendorong kuat tubuh Anggi hingga perempuan itu terjengkang. Ia melompat dan lolos. Revan mencoba membuka pintu, kecelek. Sari sudah menguncinya dari luar. Semprul, rutuk Revan.
Sekarang di sudut pagar, Sari harus berhadapan dengan satpam yang berkumis tebal. Satpam siap menyongsong. Sari gugup melihat pintu pagar yang terkunci. "Ada apa, Non?" Sari memutar otak untuk menyiasati satpam. "Mana kuncinya? Cepat, di dalam ada keributan. Perlu bantuan Bapak." Terbawa kepanikan Sari, satpam mengeluarkan kunci dari saku celananya. Sari langsung menyambar dengan ketangkasan yang mengagumkan. "Di dalam perlu bantuan segera. Cepat ke sana, Pak." Sari menyelinap keluar ketika satpam bergegas melangkah ke rumah. Pas ketika itu, sebuah minibus berhenti. Seorang lelaki meloncat turun. "Sari, Sar!" Sari membunuh langkah, menoleh. Kontan matanya nanar melihat Didi. Dua perempuan cantik ikut turun dari mobil itu. "Mas Didi jahat, menjebak saya ke tempat seperti ini," raung Sari. Didi tertegun. Sari berlari lagi. Saat akan mengejar, dua perempuan tadi melarang. "Mas Didi, ingat, kita sedang diburu waktu. Tante Anggi bisa marah besar kalau kita nggak on time." Didik balik lagi, masuk mobil. Sari menghilang di tikungan. Di pinggir jalan raya yang sepi, Sari berlambat langkahnya, memegang dada sambil mengatur nafas. Di wajahnya masih terpancar kegeraman sekaligus ketakutan. "Mas Didi kebangetan. Dari jauh saya disuruh datang hanya akan dijadikan pelacur. Dasar penipu," gerutu Sari. Lampu-lampu kota menyiramkan sinarnya ke wajah Sari. Ia melihat ke sekeliling, tampak bingung menentukan arah. Ia tak pernah paham kota Semarang. Sari terus berjalan. Ia tak pernah paham kota Semarang. Sampailah ia pada sebuah taman. Disinilah para perempuan malam itu nunggu rezeki dari lelaki iseng. Di pojok dekat gardu listrik ada pasangan yang tengah berhimpitan di atas sepeda motor. Di sudut selatan ia lihat ada yang mojok di bawah pohon. Di trotoar ada yang melambaikan tangan untuk setiap kendaraan yang lewat. Sari mulai mengerti tempat apa yang ia injak ini. Ia jadi linglung seperti orang kesasar. Kalau ada cermin, pasti ia bisa melihat betapa wajahnya penuh gurat kebingungan. Memandang halte bus, disitulah tempat paling tepat untuk pelarian. Pelan-pelan Sari duduk di sudut, di dekat tiang halte itu. Ia tahu ada beberapa pasang mata yang memperhatikannya. Bahkan ada lelaki yang berdehem-dehem dan mengelontarkan sapaan tak sopan. Di luar halte, seorang lelaki tanpa sungkan bicara pada temannya. "Wah, yang begini nih, yang bantingannya asik." Lelaki lain dengan sengaja mendekati Sari, bicara di sampingnya. "Lagi frustasi, Mbak. Ditemenin mau?" Sari berusaha tenang. Ia bergeming, membutakan mata dan membudekkan telinga. Tapi hatinya gaduh bukan kepalang. "Aduh, kenapa jadi begini? Saya harus kemana lagi sekarang? Gusti Allah, selamatkan saya." Semata-mata demi menghindari lelaki iseng di sebelahnya, Sari berdiri lalu menyeberang jalan. Ia menuju sebuah warung rokok yang cukup terang di pinggir trotoar sana. Ia mengajak bicara ibu tukang warung yang kemudian memberinya kursi. Tanpa ia sadari, malam sudah larut. Ia terkantuk-kantuk di kursi warung rokok. Raungan sirine menggagalkan mimpinya. Sari tersentak, menyangka ada ambulan lewat. Padahal sirine itu dari mobil patroli Tramtip. Sari masih tak paham apa yang terjadi. Ia malah tersenyum-senyum menyaksikan sejumlah perempuan yang tadi megal-megal itu berhamburan seperti tawon. Pada lari ngumpet menyelamatkan diri. Petugas mengejar dan menangkap. Ada yang melawan, tapi toh sia-sia. Mereka digiring masuk mobil menyerupai truk tapi punya tangga di belakangnya. "Aku bukan PSK, aku lagi nunggu bus, lepaskan." Protes perempuan yang tadi sibuk melambaikan tangan kepada setiap mobil yang lewat. Sekarang giliran Sari. Begitu cepat ia merasa dua orang petugas sudah menyengkal bahunya dan menggelandangnya. Sari memaki kaget, memberontak. "Mana KTP-mu?" "Saya tidak bawa." "Naik." Tahu-tahu ia sudah dilempar ke mobil. Ia terduduk menimpa perempuan tadi. Sari berpikir apa salahnya sehingga harus diangkut. Tapi kemudian ia juga berpikir, kemana aku kalau tidak diangkut? Bukankah mengikuti kemauan petugas itu justru lebih aman? Maka Sari pun duduk dengan manis.
Inilah saatnya petugas pembinaan menginterogasi Sari. Gadis tomboy itu duduk menghadap petugas perempuan berseragam Pemda. Ia tatap mata petugas yang menginterogasinya itu dengan keberaniannya yang terpancar dari perasaan tidak bersalah. "Kamu masih terlalu muda. Namamu siapa?" tanya petugas perempuan itu. "Sari, Bu." "Sari, bagaimana kamu bisa ikut-ikutan cari teman kencan?" Suara petugas begitu kasar. "Itu ndak benar, Bu." "Terus, untuk apa kamu ada di taman malam-malam begitu?" "Demi Tuhan, Ibu, saya benar-benar baru datang dari kampung. Saya kabur dari tempat teman saya bekerja karena disuruh jadi pelacur. Saya tidak tahu mau kemana." "Kalau memang dalam kesulitan, kenapa tidak segera lapor petugas?" "Saya bingung, Ibu. Saya takut malah dipenjarakan." Ibu petugas menggeram. "Sebelum ini kamu pernah bekerja?" bentak petugas kasar. "Belum pernah, Ibu. Karena itu waktu teman saya bilang mau kasih kerjaan, saya datang ke sini. Ternyata mau dijadikan pelacur." "Bohong." "Benar, Ibu, berani sumpah." "Kamu masih gadis?" "Ya masih lah, Bu. Saya siap diperiksa kalau diperlukan." "Coba sekarang tunjukkan alamat temanmu itu." Sari mengangkat wajah teringat sesuatu. Dia lalu berdiri mengeluarkan selembar kecil catatan dari saku celananya, lalu memberikannya ada ibu petugas. "Ini nomor teleponnya, Bu. Tapi kalau telepon dia jangan bilang dari petugas, nanti dia kabur. Jebak saja, Bu, suruh polisi tangkap dia." Ibu petugas menerima catatan itu. Bagi Sari, bahkan kampanye itu tidak sekedar membosankan, tetapi juga memberinya kejutan. Lelaki bersafari di atas panggung yang kini tengah pidato sebagai calon legislatif untuk daerah pemilihannya itu pernah menepuk-nepuk pundaknya sewaktu di rumah Tante Anggi 2 tahun lalu.